Selain sosok Shanks, terdapat beberapa karakter bajak laut terkuat lainnya yang juga sama-sama berasal dari era yang sama dengan Shanks. Shanks merupakan salah satu karakter yang sangat orang perhitungkan dalam ceritanya. Hampir semua orang mengenal dan mengetahui siapa sosok Shanks. Namun, sebenarnya banyak juga karakter bajak laut terkuat yang berasal dari era yang sama dengan sosok Akagami no Shanks. Siapa saja mereka? Mari kita bahas. One Piece. Crocodile merupakan salah satu bajak laut terkuat dari era Shanks lainnya, sekaligus juga salah satu mantan si Chibukai. Dia berhasil ditangkap dan dipenjara ke Impel Down setelah peristiwa Alabasta. Menjadi bajak laut yang sangat berbahaya, Crocodile dikurung di penjara level 6 dengan kekuatan tipe Logia Tsunanomi. Crocodile merupakan ancaman besar bagi hampir semua orang yang ada di levelnya. Setelah sempat dipenjara di Impel Down, dia kembali muncul dan mulai kembali aktif terlibat dalam berbagai peristiwa besar. Yang paling baru adalah Crocodile membentuk organisasi Cross Guild bersama Mihawk dan juga Buggy. Nilai buruan atau bounty dari Crocodile sendiri yang terbaru adalah 1.965 juta berry. Angka tersebut hampir mendekati bounty dari Kurohige. Di awal, dia terpilih menjadi Yonko. Namun, yang membuat Crocodile jadi salah satu karakter yang berbahaya sekaligus kuat adalah karena dia merupakan sosok yang cerdas. Kecerdasannya membuat dia kemudian bisa menyusun rencana kudeta di kerajaan Alabasta sebelum kemudian Luffy berhasil menggagalkannya, dan kecerdasannya ini juga yang kemudian menjadi awal terbentuknya organisasi kriminal Cross Guild. 生意気な野郎だ。俺への当てつけか？ Seperti yang kalian ketahui, Hancock adalah salah satu mantan si Chibukai yang memiliki kekuatan dahsyat. Selain haki, dia juga memiliki kekuatan buah iblis Meronomi. Dia merupakan pemimpin dari suku Kuja yang berada di sebuah pulau bernama Amazon Lily. Hancock juga merupakan pemimpin dari kelompok bajak laut Kuja. Boa Hancock memiliki wakil kapten yang juga merupakan adik-adiknya, Boa Sandersonia dan Boa Marigold. Meskipun mereka pada dasarnya adalah para penjaga dan petarung yang berasal dari suku Kuja, namun baik suku Kuja ataupun kru bajak lautnya, semuanya dianggap sebagai bajak laut oleh pemerintah dunia. Hancock memiliki banyak kemampuan mengerikan, tapi kurang begitu mendapatkan sorotan. Dia pernah mendapatkan nilai buruan yang sangat besar di usianya yang masih muda, yaitu 80 juta berry, dan karena pemerintah dunia sendiri melihat Hancock sebagai ancaman besar, pada akhirnya mereka lebih memilih untuk mengajaknya bergabung menjadi si Chibukai di usianya yang masih 18 tahun. Sengoku dan Kuzan bahkan mengakui bahwa buah Hancock adalah sosok yang sangat kuat dan mereka tidak bisa meremehkan sosoknya. あやつがコビーか。パフューム。 Marco merupakan mantan tangan kanan dan juga komandan pertama dari bajak laut Shirohige. Hal ini berkat kemampuannya dalam bertarung, juga berkat buah iblis legendaris dengan model burung Phoenix, sehingga Marco memiliki kekuatan burung Phoenix dan julukan Marco the Phoenix. Setelah tewasnya Shirohige dalam pertempuran di Marineford, Marco yang kemudian jadi pemimpin dari sisa kelompok bajak laut tersebut. Menurut Gorosei atau 5 tetua bintang, Marco merupakan orang yang memiliki kemampuan untuk bisa mengalahkan Kurohige. Kurang lebih 1 tahun setelah peristiwa Edo War, kelompok bajak laut Roger kemudian harus bertempur dengan kelompok bajak laut Shirohige di sebuah pulau yang ada di Grand Line. Ini adalah pertempuran terakhir antara Roger dengan Shirohige. Namun, sejauh ini memang tidak pernah ada momen yang memperlihatkan Marco menghadapi Shanks. Namun, dia mengakui kekuatan dari Marco. Bahkan, dia sempat mengajak Marco untuk bergabung dengan kelompok bajak lautnya, yang mana hal ini jelas ditolak. Rasanya, untuk karakter ini, kalian semua juga setuju jika dia masuk dalam salah satu bajak laut terkuat dari era yang sama dengan Shanks. Don Quixote do Flamingo merupakan salah satu villain yang sangat populer dalam ceritanya.
sebagai mantan penguasa dari wilayah Dressrosa dan juga merupakan mantan salah satu dari 7 penguasa lautan. Sosoknya sudah mulai diperkenalkan. Bahkan sebelum time skip terjadi, Doflamingo merupakan salah satu villain yang tersulit yang dihadapi Luffy. Doflamingo juga merupakan villain pertama yang dihadapi dan dikalahkan oleh Luffy pasca time skip. Dia mungkin tidak sekuat para Yonko dalam segi kekuatan, namun Doflamingo memiliki berbagai keunggulan lain yang dimiliki membuatnya cukup ditakuti dan membuat karakternya sangat populer. Contohnya adalah Doflamingo memiliki daya tahan yang sangat luar biasa yang terbukti dalam pertarungannya melawan Monkey D. Luffy di akhir arc Dressrosa. Selanjutnya, bisa dibilang Doflamingo adalah salah satu sosok yang memiliki relasi paling baik dalam dunia One Piece, khususnya di dunia kejahatan. Sebagai mantan kaum naga langit, dia memiliki sedikit kuasa terhadap berbagai keputusan. たまいねえなら殺すだけ。16発の聖なる兄弟。Terlepas dari perbedaan mereka dalam berbagai hal, seperti dalam hal kekuatan, namun Shanks dan Buggy memiliki koneksi yang kuat dan mendalam di ceritanya. Para karakter ini sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Monkey D. Luffy memulai petualangannya menjadi seorang bajak laut. Mereka adalah dua orang sahabat yang pernah menjalani petualangan bersama sekitar 30 tahun sebelum cerita utamanya dimulai. Shanks dan Buggy merupakan seorang kru biasa di kapal bajak laut kelompok Roger. Pasca bubarnya kelompok bajak laut Roger, Buggy pun membentuk kelompok bajak lautnya sendiri. Banyak dari fans yang tidak menduga jika Buggy akan menjadi salah satu Yonko. Pasalnya, sejauh ini Buggy sangat jarang untuk tampil. Terakhir kali, Buggy muncul di arc Reverie saat semua Shichibukai diperlihatkan bersiap menghadapi angkatan laut. Sejauh ini, Buggy memang bukan salah satu karakter yang paling kuat di cerita One Piece, apalagi jika membandingkannya dengan para karakter lainnya. Namun, Buggy memiliki hal lainnya, di mana dia mempunyai jaringan dan pengikut yang sangat setia, di mana mereka adalah para penjahat yang sangat mengerikan, seperti tahanan dari level 6 Impel Down. 久しぶりだな。だ俺はてめえに恨みさえあることを忘れ。 Dracul Mihawk, seperti halnya Kurohige dan beberapa karakter lainnya. Kalian tentunya setuju dengan hal ini. Seperti yang kalian ketahui, di awal cerita One Piece, kita sudah diperlihatkan bagaimana Mihawk menjadi bagian dari Shichibukai. Mihawk bukanlah pemakan buah iblis. Kekuatannya benar-benar dia dapatkan dari hasil kerja keras dan latihan yang dia lakukan sebelumnya. Kekuatan Mihawk sendiri ada pada kemampuan berpedangnya yang sangat dahsyat dan mengerikan, serta pedang yang dia gunakan, yaitu Yoru. Pedang Yoru merupakan salah satu dari 12 pedang terkuat yang pernah ada. Mihawk sendiri memiliki julukan ahli pedang terkuat di dunia One Piece. Meskipun kita jarang diperlihatkan bagaimana Mihawk beraksi dan bagaimana kekuatan Mihawk dalam arc Marineford, kita bisa melihat jelas bagaimana dahsyatnya seorang Mihawk. Dia tidak pernah takut dengan ancaman kedatangan angkatan laut yang mencoba menangkapnya. Meskipun begitu, Mihawk adalah sosok yang lebih senang untuk menghindari pertarungan. だが、考えようによっては、こいつを祭り上げておくのも悪くない。 Karakter yang sangat Shanks waspadai, sehingga rasanya wajar jika Kurohige menjadi salah satu bajak laut terkuat lain dari era ini. Kurohige merupakan salah satu karakter penting dalam cerita One Piece. Marshall D. Teach alias Kurohige memulai karirnya sebagai kru kapal di kelompok bajak laut Shirohige, dan kemudian perlahan dia mulai naik. Setelah membunuh rekannya dan kabur, Kurohige kemudian ditunjuk menjadi Shichibukai, dan sekarang setelah Shirohige tewas, Kurohige menggantikan posisi sang mantan kapten sebagai Yonko. Kurohige merupakan salah satu antagonis besar dalam ceritanya. Meskipun Kurohige menjadi sosok penting dalam ceritanya, sayangnya sampai saat ini tidak banyak informasi yang diketahui tentang dirinya. Perkembangan kekuatan karakter ini jadi salah satu yang paling cepat selain Luffy. Kurohige pada awalnya tidak lebih dari sosok kru biasa, namun setelah memiliki buah iblis Yami Yaminomi,
dia berubah menjadi sosok yang menakutkan. Tidak sedikit karakter yang sudah dia habisi sejauh ini. Puncak kekuatannya terjadi setelah dia memiliki buah iblis, Gura Guranomi milik Shirohige. Bukti kedahsyatan Kurohige sendiri sejauh ini adalah pengakuan dari Rayleigh jika dia tidak akan sanggup menghadapi bajak laut tersebut untuk sekarang. Dia juga bisa mengalahkan Law dan krunya dengan sangat mudah.